kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Sampaikan bahwa untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan sebenarnya mengacu pada Undang-Undang ASN. Saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB. Ketika mereka memiliki status itu tadi, maka penggajiannya tidak bisa oleh pemerintah pusat, tapi oleh pemerintah daerah melalui APBD. Sementara pemerintah daerah nih banyak yang sudah berteriak tidak mampu. Tapi kan pemerintah daerah tetap harus dong menyediakan, walaupun mungkin tidak UMR-nya daerah itu, setidaknya tetap menganggarkan untuk guru-guru. Selamat malam, polemik nasib guru honorer kembali mencuat setelah Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti mengeluarkan surat edaran yang salah satu isinya menjelaskan guru honorer setelah 31 Desember 2026 tidak boleh lagi mengajar di sekolah negeri. Sebagian besar guru honorer resah akan nasibnya. Ini adalah ujian besar bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi jika mengingat kembali janji kampanye soal peningkatan kesejahteraan guru. Nasib guru di era Prabowo Gibran, inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini adalah Mbak Retno Listiarti, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia. Mbak, apa kabar Mbak? Baik. Masih semangat memperjuangkan nasib guru honorer? Harus. Dan malam ini kita fokus kepada mereka-mereka yang berjuang, kepada mereka-mereka pelaku di lapangan. Tidak lagi fokus kepada hal-hal yang mengatur urusan birokrasi, meskipun kita sudah mencoba memanggil. Dan melalui sambungan Zoom sudah ada Mbak Lina Wahyuni, seorang guru BK, statusnya masih guru honorer, yang saat ini mengajar di SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam, Mbak Lina, bisa mendengar? Ya, selamat malam. Malam, sehat Mbak Lina? Ya, selamat malam Pak Yogi. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada satu lagi, Pak Fahriza Marta Tanjung, Kepala Sekolah SMKN 4 Medan, Sumatera Utara. Pak Fahriza, selamat malam Pak Fahriza. Selamat malam Mas. Sehat Pak Fahriza? Sehat. Ya. Sebelumnya kami sudah mengundang dari mulai Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Wakil Menteri, bahkan dua-duanya, termasuk Dirjen, tetapi tidak bisa hadir. Bahkan dari Badan Komunikasi Pemerintah pun kita sudah undang. Tapi akhirnya kami tetap jalan karena nasib guru ini tidak bisa menunggu. Dan kami pikir bahwa ini harus segera disampaikan. Saya akan ke Mbak Lina dulu. Mbak Lina. Ya. Mbak Lina ini status guru honorer sudah berapa tahun, Mbak? Ya, untuk status guru honorer itu kebetulan saya lulus tahun 2020. Pengalaman saya mengajar itu di bimbel, di sekolah swasta itu kurang lebih 2 tahunan. Sama kan sekarang saya udah menjadi guru honorer di sekolah SMP Negeri 2 Palimanan. Itu kurang lebih 1 tahun, jadi total kurang lebih 2-3 tahunan. Oke, Gitu. Mbak Lina, saya mau tanya dulu. Mbak Lina sudah mendengar ada surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Prof. Abdul Muti soal guru honorer yang paling lama bisa mengajar di sekolah negeri 31 Desember 2006. Sudah mendengar? Iya, sudah mendengar. Apa respon Sudah Anda? mendengar, Pak. Dan mungkin teman-teman Anda juga kalau yang bisa mewakili. Iya, respon saya dan rekan-rekan guru honorer lainnya di sekolah sini tuh cukup kaget ya Pak ya mendengar peraturan itu. Kagetnya, kaget kecewa atau Iya. kaget gembira? Kaget kecewa tentunya Kaget kecewa. ya. Kenapa Mbak? Kalau boleh Pastinya. diceritakan Mbak. Ya khawatir juga kan, kita juga bukan hanya memikirkan
nasib kita aja, karena emang pada faktanya di sekolahan itu masih butuh tenaga guru honor lainnya juga gitu. Jadi kita bukan hanya memperjuangkan nasib kita sekarang, tapi kita memikirkan juga nasib anak-anak di sekolah. Kalau misalkan kita, para guru honorer, diberhentikan, itu bagaimana nasib anak-anak juga gitu. Karena kita udah sangat-sangat mencintai profesi menjadi guru ini. Ya, di SMP 2 Palimanan Cirebon ada berapa orang guru honorer Mbak? Kalau saya boleh tahu Mbak. Ada berapa Selain ya Mbak Lina guru honorer? di SMP Ada 2. kurang lebih 10. 10. Nah, Iya. saya nggak bisa membayangkan kalau emang benar, ya mudah-mudahan yang 10 termasuk Mbak Lina itu juga nanti termasuk yang bisa lolos ya. Tapi kalau per 31 Desember nggak bisa mengajar, bayangkan Mbak, kelas-kelas anak-anak sekolah di SMP 2 gimana nasibnya Mbak? Ya betul itu, begitu Pak. Kita juga sangat memikirkan nasib anak-anak di Oke. sekolah di sini Oke. juga. Saya ke Pak Fahriza ya. Pak Fahriza, Ya Mas. oke. Sebagai kepala sekolah kan pembinaannya untuk SMKN level SMA ada di provinsi ya. Tapi saya ingin mendengar dari Anda bahwa bagaimana soal surat edaran ini Anda respon? Atau mungkin di SMKN 4 di Medan itu ada berapa guru honorer dan seperti apa kira-kira kalau guru honorer itu kemudian harus tidak bisa mengajar? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau kami di SMK Negeri 4 Medan itu sampai saat ini ada sekitar 16 orang guru honorer, dan kalau memang surat edaran ini diberlakukan, artinya yang tidak terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024 itu akan dikeluarkan, maka kami akan mungkin mengeluarkan sekitar 3 orang guru dari sekolah kami gitu Mas. Akan mengeluarkan apa kira-kira Pak dampaknya kepada proses belajar mengajar sehari-hari kalau sampai ada 3 guru yang tidak ada? Ya, saya kira akan ini ya, pembelajaran anak-anak di kelas akan terbengkalai ya, tidak bisa diajar karena memang kan apalagi kami di SMK kan punya jurusan tertentu yang mungkin tidak akan bisa diajar oleh guru yang lain kan gitu. Jadi memang keberadaan SE ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi kami kepala sekolah. Pak, sebagai kepala sekolah tentu ketika ada seperti tadi Mbak Lina dari Cirebon, tentu ketika ada surat edaran itu kan pasti menjadi bahan tempat diskusi, tempat konsultasi dari para guru, Pak. Boleh diceritakan nggak Pak suasananya ketika ada surat edaran? Rata-rata sebagian besar rekan-rekan Anda para guru itu seperti apa Pak? Ada nuansa kekhawatiran atau seperti apa? Ya, saya kira pasti ya Mas ya, akan ada nuansa kekhawatiran ya terkait dengan keberadaan surat edaran ini. Dan juga yang mungkin menjadi concern bagi kami kepala sekolah adalah bahwa di awal Juli ketika nanti tahun ajaran baru mulai, itu kan kami juga sudah memikirkan bagaimana 1 tahun ke depan pembelajaran akan terlaksana di sekolah gitu. Nah, kalaulah memang misalnya kemudian nanti di akhir Desember 2026 ini 26. ada sebagian, ya 2026 ini akan ada sebagian guru yang mungkin tidak bisa mengajar lagi, itu kan patut kami pikirkan bagaimana caranya supaya tetap kuota guru itu terpenuhi gitu. Dan bisa jadi mungkin kami mengambil langkah yang lebih cepat gitu ya dari situasi itu, karena memang kalau surat edaran itu kan memakai siklus tahun anggaran gitu ya, sementara Ya. kalau kami di sekolah kan memakai siklus tahun ajaran atau tahun pembelajaran gitu ya, yang dimulai di awal Juli gitu. Kalaulah mereka nanti di Desember 2026 mereka katakanlah karena surat edaran ini mereka harus keluar dari sekolah, yang kita khawatirkan terhadap teman-teman kita yang honorer tersebut, bagaimana mereka mencari kerja lagi setelah itu, karena Ya. di Januari itu saya kira sekolah-sekolah sudah tidak akan menerima guru baru lagi gitu ya. Karena kita kan siklus kita kan di tahun ajaran itu dimulai dari bulan 7 Mas gitu. Oke, bulan Juli ya. Ya, ya. Pak Fahriza dan Mbak Lina tahan dulu sebentar, saya akan ke Mbak Retno. Mbak Retno, tadi kita sudah mendengarkan gambaran di lapangan nih, realitasnya di lapangan. Satu Ya. dari Jawa Barat, satu lagi dari Sumatera Sumatera Utara, dari Medan.
sebagai orang yang lama berjuang untuk itu ada dalam FSGI, apa kira-kira Anda yang ingin sampaikan setelah mendengar ini? Tentu ini bukan berita baru buat Anda. Anda sering berkomunikasi dengan para guru, kepala sekolah di daerah. Iya betul. Pertama tentu ini memang awal kan sepertinya surat edaran ini memberikan secerca harapan gitu ya. Secerca harapan. Ya Di karena mananya? gini, secerca harapan itu adalah teman-teman yang selama ini teman-teman guru itu menjadi guru honorer, sekarang tuh ganti status gitu kan. Ganti status menjadi ASN yaitu P3K paruh waktu. Kan itu yang Oke, di ini pegawai kan. pemerintah dengan perjanjian pekerjaan. Betul, Oke. kan jadi dari honorer ganti status. Ya, tentu ini sesuatu yang diharapkan karena banyak guru honor. Ganti status itu hanya administratif saja. Nah, Karena akhirnya kan undang-undang gitu. ASN, Nah, logikanya kan tapi nggak secara administratif. substansi nggak berubah kan? Harusnya berubah. Kayak DKI, Ya. mereka sekarang ini sudah bukan. Jadi sebelum diberlakukan edaran saja, DKI kan sudah mengangkat guru-guru honorer menjadi tenaga P3K paruh waktu. Ya. Memang mereka akan lakukan bertahap, tapi itu betul-betul sudah dilakukan karena tadi ya mau nggak mau memang teman-teman honorer harus jelas nasibnya. Ya. Nah mereka itu kayak Mbak Lina dan teman-teman itu ya saya yakin kenapa mereka mau ngajar di sekolah negeri padahal gajinya kecil. Karena mereka berharap jadi ASN. Ya. Nah yang kedua mereka juga merasa kalau negeri ini kan jumlah muridnya banyak. Sehingga kalau tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru pasti akan dapat memenuhi syarat-syarat. Seperti 24 jam minimal, kemudian jumlah murid ini akan memenuhi. Nah jadi mereka itu mau karena mereka yakin bahwa suatu saat akan jadi ASN. Yang kedua TPP atau tunjangan profesi gurunya pas TPG-nya ini akan mereka dapat dengan lebih mudah lah ya gitu. Nah ya dibanding sekolah swasta yang nanti kekurangan murid lah, kekurangan jam dan lain-lain. Yang kedua itu ketika edaran ini dilakukan sebenarnya niatnya baik. Ya. Artinya edaran ini akan menaikkan status tadi. Nah problemnya itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah cuma buat edaran. Tapi penggajian Ada di pemerintah ada di daerah. pemerintah daerah. Nah setelah surat edaran ini kan pemerintah daerah rame-rame jadinya bersurat bahwa mereka tidak sanggup. Karena efisiensi, karena banyak hal mereka tidak sanggup kalau harus menggaji P3K paruh waktu yang awalnya ini guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Mbak Retno, karena Mbak Retno bicara soal gaji lah ya, meskipun saya agak sungkan tapi saya mau coba Oh iya, dengar baik. langsung nih biar Silakan. pemirsa bisa mendengar langsung. Mbak Lina, Iya, Mbak Lina tadi mendengar percakapan saya dengan Mbak Retno ya. iya dengar. Tadi Mbak Lina sejak tahun 2020 dan sebagainya. Kalau boleh tahu nih, Mbak Retno kan selama ini menerima honor kan, ya kan. Nah, kalau nggak keberatan Mbak, ada di kisaran berapa Mbak selama ini yang Mbak Lina terima sebagai guru BK di SMP Palimanan? Ya, karena kita kan di sini mengikuti kebijakan dari pemerintah daerah Ya, pemerintah untuk kabupaten ya. guru honor. Ya, kabupaten itu kita tidak menerima speser pun dari pihak sekolah. Tidak menerima honor. speser pun. Mbak, ini saya tidak Enggak. sedang mimpi kan Mbak? Artinya Mbak ngajar di, itu betul ya dari pengakuan dari seorang guru BK di Palimanan, di sekolah negeri, di mana banyak orang tua, saya bisa merasakan, mohon maaf Mbak, saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan dan karena itulah satu meja membahas ini secara khusus. Dan tentu masih banyak lagi ratusan ribu rekan-rekan Mbak Lina yang mengalami nasib yang sama. Kalau begitu bagaimana Mbak selama ini Mbak Lina menjalani hidup? Ya, alhamdulillahnya saya udah nikah, jadi ya bergantung sama penghasilan suami gitu. Dan saya boleh bilang bahwa ketika Mbak tetap mengajar itu kan pasti ada panggilan, ada rasa karena Anda melihat murid-murid. Yang kedua juga ada harapan tadi disampaikan Mbak Retno, ada harapan bisa diangkat menjadi ASN gitu kan kira-kira Mbak ya? Iya, betul. Selama ini Mbak Ya, gimana usahanya dengan kepala sekolah atau bagaimana? Kalau boleh ceritain aja Mbak biar semua dengar. ya alhamdulillahnya tuh pihak sekolah juga masih mau menerima dan kita sangat legowo karena memang apalagi guru saya sebagai guru BK ya Pak ya, Mm. melihat situasi nyatanya itu
sangat-sangat membutuhkan guru BK dan saya sangat enjoy dan ketika ada surat edaran ini, wah ini bagaimana gitu tuh. Anak-anak pasti sangat perlu dampingan guru BK gitu tuh. Ya seperti itu Pak. Oh, justru ketika ada surat edaran, justru yang ada di benak Mbak Lina sebagai guru adalah memikirkan bagaimana anak-anak ini kalau harus ditinggal gitu ya Mbak ya. Iya betul. Dan saya yakin rekan-rekan Anda tidak hanya di Cirebon, tapi juga di seluruh pelosok negeri juga memikirkan yang sama. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kelangsungan proses belajar mengajar. Mbak Lina, Iya. sekali lagi saya Betul. ikut prihatin dan tentu juga semua pemirsa akan prihatin. Tetapi ini percayalah pasti ini adalah bagian dari perjuangan dan mudah-mudahan 230.000 lebih ya. 237. 237.000 lebih guru yang sedang menanti nasibnya itu akan mendapatkan keputusan yang baik. Kita akan lanjut lagi dengan Mbak Retno, dengan Pak Fahriza, dengan Bu Lina. Kita akan membahasnya setelah yang satu ini, tetaplah di Satu Meja The Forum. Rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah. Penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan sebenarnya mengacu pada Undang-Undang ASN. Saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB. Masih di Satu Meja The Forum, tadi Ibu Guru Lina di SMP 2 Palimanan Cirebon, Pak Fahriza di SMKN 4 di Medan menceritakan betapa pentingnya keberadaan guru, betapa sangat membutuhkannya anak-anak SMP dan SMK. Dan tentu ini adalah salah satu contoh saja. Dan saya tadi mendengar langsung dan kita mendengar langsung, Mbak Retno juga mendengar langsung, betapa Mbak Lina yang di Cirebon mengatakan tidak digaji sepeser pun, tetapi akan terus meneruskan mengajar hanya karena melihat dan tidak tega meninggalkan murid-muridnya. Ini mungkin gambaran juga. Tadi juga sama Pak Fahriza juga menyampaikan bahwa ada 10 sampai 11 guru honorer dan itu sangat signifikan dan sangat akan mengganggu proses belajar mengajar jika kelak tanggal 31 Desember 2026 itu ke-11 guru di SMKN 4 Medan itu tidak bisa lagi mengajar karena aturan atau surat edaran menteri. Mbak Retno melihat ini kok sepertinya, kalau tadi dari pernyataan Pak Menteri kan bahwa ini di urusannya Menpan RB. Dan ini kan problem klasik ketika ratusan ribu guru menanti nasib, yang dipertontonkan justru soal birokrasi, soal saling lempar. Dan di daerah itu kan dengan situasi keterbatasan ruang fiskal di daerah, anggaran belanja di daerah, pemerintah daerah, ya mungkin juga ada kesulitan untuk membayar guru, apalagi nanti menerima. Karena kan kalau untuk guru SMP dan SD SMP itu ada di kabupaten kota, sementara untuk SMA SMKN adanya di provinsi. Provinsi dengan SLB Ya. di provinsi. Gimana Mbak Retno melihat ini? Iya, tentu saja ini problematik ya. Jadi seolah-olah dengan surat edaran sebenarnya ingin meningkatkan gitu ya status tadi. Lalu kalau statusnya meningkat tapi nggak bisa dibayar kan sama aja bohong juga. Seperti Ibu Lina ya, dapat pekerjaan sebagai guru BK sesuai dengan ilmunya. Beliau pasti lulus S1 kan. Ya. Lalu ternyata nggak dibayar kan kira-kira kan kayak begitu Ya. nanti gitu. Nah ini yang kemudian harus dipastikan kan. Pertanyaan saya kan sebenarnya gini, daerah itu bilang nggak mampu karena banyak yang lapor katanya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah sekarang atas dasar apa? Apakah Anda punya data? Jadi tolong didata guru di masing-masing sekolah di wilayah Anda. Tadi kabupaten kota di bawah siapa, di kepala-kepala dinas pendidikan aja yang bergerak, SMA, begitupun yang di level provinsi. Hitunglah berapa sebenarnya yang real mereka harus bayar gajinya ketika mereka diangkat sebagai ASN dengan P3K paruh waktu. Nah dari situ kan baru tergambar, daerah punya nggak? Ya ambillah, ini kan uang rakyat ya yang harusnya nggak usah pelit sama guru. Apalagi kan pendidikan tuh harus 20% di daerah juga APBD-nya. Nah kalau belum 20%, ayo masukkan 20% agar guru juga bisa dibayar di situ. Jadi ini bukan soal nggak mampu, tapi maksud saya political will, mau nggak?
kalau kepala daerah ini adalah orang-orang yang peduli pendidikan, harusnya punya political will bahwa menyelamatkan pendidikan kita. Yang kedua adalah untuk gubernur juga sama ya, untuk di provinsi misalnya soal SMK, ada SMA dan SLB. Itu sama, hitung coba. Nah, kayak tadi misalnya di SMK itu tadi yang Pak Riza bilang, kalau tidak salah sih kalau terkena dia akan mengeluarkan 3. Berarti sisanya guru-guru yang honorer selama ini 16 ya, tadi dikurang 13 tuh aman karena sudah berada di Dapodik dan masuk kategori yang bisa diangkat, mungkin begitu. Nah, yang 3 yang tidak bisa diangkat ini mau dikemanain? Lalu Harus kan tadi sertifikasi kan? iya, pertanyaan Pak Reza juga tadi pernyataannya juga mengatakan dia bisa jadi guru ini mengundurkan diri di Juli karena Pak biar dia bisa cari pekerjaan di swasta kan. Nah, berarti belum sampai waktunya Desember, udah kehilangan dulu. udah kehilangan, karena ya karena kan tahun ajaran, bukan tahun anggaran. Tahun anggaran kan Januari, nanti Ya. tahun anggaran namanya. Nah, nanti kalau udah didata baru daerah mampu berapa. Nah, taruhlah misalnya angkanya nggak sebesar P3K penuh waktu misalnya, tapi bisa separuhnya. Lalu bagaimana mekanisme anggaran melalui dana BOS tetap bisa bayar, namanya gaji tambahan. Karena yang wajib bayar itu APBD kan Ya. untuk gaji. Nah, pemerintah pusat hanya bisa nambahin. Nah, lalu pastikan bahwa teman-teman ini bisa dapat tunjangan profesi. Kayak Ibu Lina saya rasa seharusnya bisa kalau dia sudah masuk Dapodik, walaupun mungkin taruhlah dia nggak dibayar oleh sekolah itu, tapi setidaknya dia bisa dapat tunjangan profesi misalnya, memenuhi syarat tentunya. Muridnya pasti banyak di sekolah negeri itu, jadi dia sebenarnya bisa tuh. Saya tanya ke Pak Fahriza ya. Pak Fahriza masih bisa mendengar suara saya, Pak Fahriza? Ya, Mas. Oke, Pak Fahriza tadi mendengar apa yang disampaikan Mbak Retno kan, artinya memang Iya. jangan-jangan sebelum tanggal 31 Desember 2026 itu karena tahu ada surat edaran, ada beberapa guru honorer yang berpikir ya udahlah saya di bulan Juli saya akan mencari pekerjaan lain, belum sampai sana. Apakah ada hal yang sama disampaikan Mbak Retno itu terjadi juga di SMKN 4 Medan? Kalau itu kan kita belum bisa Ya. katakan gitu ya, Mas. Tapi kan kemungkinan yang saya sampaikan tadi adalah kemungkinan kalau kepala sekolah mengambil kebijakan sendiri gitu, bahwa dia kan tidak mau juga kepala sekolah nanti terlalu ribet ya di Januari 2027 itu untuk mencari guru yang baru kan gitu. Dan juga kasihan teman-teman yang kemudian nanti di Desember 2026 itu andaikan diberhentikan, mereka kan harus mencari tempat yang baru dan itu saya kira sangat sulit. Mereka harus menunggu lagi paling tidak selama 6 bulan lagi menunggu tahun ajaran yang baru yang akan datang gitu. Oke, kalau begitu Pak Fahriza sebagai kepala sekolah nih, kan tadi sudah menggambarkan ada kemungkinan, saya ralat ya, ada kemungkinan prediksi beberapa kepala sekolah. Kalau Anda sendiri kira-kira apa yang Anda sudah siapkan? Ya saya kira tentu kita menunggu ini Mas, aturan berikutnya seperti apa ya, karena memang kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Dirjen maupun Menteri terkait surat edaran ini kan katanya tidak akan memberhentikan guru-guru secara sepihak gitu ya. Tapi Oke. walaupun kalau kita baca dari surat edaran ini kan ya sangat jelas gitu ya. Ya, nggak ada 3 poin, salah satunya itu tadi. Iya, nggak multi tafsir sebenarnya, Ya, hanya satu ya. tafsir itu gitu. Ya. Jadi kita masih menunggu ini lagi Mas, barangkali ada petunjuk berikutnya ya. Jadi saya kira Dirjen pun nggak hanya bisa omong-omong aja gitu ya, baik melalui media sosial maupun televisi gitu, tapi harus ada tindakan yang nyata gitu ya. Harus ada semacam surat mungkin edaran dari Dirjen ya, karena ini kan surat edaran dari Menteri ya, yang SE nomor 7 ini. Ya, Mungkin betul. untuk Untuk pelaksanaannya ada Direktorat Jenderal. Iya, butuh surat Oke, edaran lagi Pak mungkin. Fahriza, kita dengar dulu ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen. Namun mereka statusnya masih non-ASN. Ada himbauan ya, atau secara undang-undang itu jika sudah diterapkan, karena tidak boleh ada status apapun selain ASN, maka kami khawatir kalau pemerintah daerah tidak punya rujukan yang kuat untuk tetap memperkerjakan guru-guru non-ASN yang masih kami butuhkan. Sehingga kami bersepakat dengan Menpan juga untuk membuat edaran menteri, yang mana isi edaran itu adalah guru-guru itu masih boleh dipekerjakan atau jangan diberhentikan dulu. Itu diperlukan oleh oleh kepala daerah ya, agar mereka punya rujukan pegangan untuk tetap bisa mempekerjakan non-ASN di sekolah-sekolahnya, termasuk memberi gajinya. Kenapa dibatasi? Karena memang setiap
perjanjian seperti P3K juga di akhir tahun ya Mas ya. Oke. Harapannya kami saat ini sedang menggodok ya bersama dengan kementerian terkait untuk skema apa sih nanti yang akan kita bisa lakukan untuk tahun 2027 ya. Oke, Bu Retno, Ya. kan ya saya nggak mau ngomong ada memberikan harapan atau PHP lah istilah sekarang ya. Tapi kan kalau dari penjelasannya kan melanjutkan dari surat edaran itu Bu Dirjen menjelaskan tadi bahwa ya masih ada peluang untuk tetap mempekerjakan. Tetapi kan lagi-lagi ini soal administrasi. Yang kedua bagi kepala daerah, kabupaten maupun provinsi kan tidak hal yang mudah, tidak semudah itu kan. Kan bebannya di mereka. Iya, ini yang tadi saya bilang seperti melempar tanggung jawab gitu. Seperti melempar, padahal ini nasib ratusan ribu. Ya, dan tadi Bu Dirjen menyebut kata masih kami butuhkan. Ya. Sebenarnya istilah itu harusnya kepala daerah juga punya pikiran yang sama, kan masih dibutuhkan juga. Nah ini yang menurut saya tuh kebijakan ini jadi seolah-olah menyelesaikan hanya sekedar status agar mereka tetap bisa bekerja. Dan betul memang P3K itu kan namanya dengan perjanjian. Memang bisa dievaluasi setiap tahun. Tapi kan tetap harus masuk menjadi ASN, tetapi tadi menggunakan skema yang atau pilihan P3K paruh waktu. Kan itu maksud Bu Dirjen tadi. Betul. Nah itu Bu Dirjen juga tadi ngomong bahwa itu akan punya tanggung jawab daerah. Kan begitu. Kalimat tanggung jawab daerah ini adalah di uangnya. Nah problemnya kalau daerah nggak mau tanggung jawab karena nggak ada uangnya. Ya, misalnya mereka mau tanggung jawab. Dan kita tahu lah, sekarang gitu. hampir semua pemerintahan Daerah sedang kekurangan. kesulitan kaitannya dengan Betul. Mereka anggaran. nyaris bahkan nggak bisa bikin kegiatan ya, sangat Ya. sedikit. Jadi betul-betul murni rutin aja seperti gaji ya, sarana pemeliharaan dan lainnya. Nah ini yang menurut saya adalah penting diomonginnya di sini. Pertama dengan DPRD. Ini kan nggak pernah nyebut DPRD juga. Yang kedua di level APBN berarti kan ada omongan antara kementerian terkait pendidikan dasar dan menengah ini dengan DPR RI. Ya. Nah artinya harus dipikirkan dari sekarang dan waktu 6 bulan tuh kan ini kalau kita ngitung dari sekarang tuh kira-kira 6 bulan ya. Dan akan ada APBN dan APBD perubahan kan kira-kira Agustus. Nah berarti harus dilakukan setidaknya di Agustus dan waktunya sangat mepet. Jadi ini penting yang langkah pertama kan pendataan daerah dulu. Seperti apa nih, berapa jumlahnya dan kira-kira berapa hitungannya. Mereka sanggup membayar berapa. Lalu yang kedua, ini kan berarti DPR RI juga harus ikut untuk penambahan. Nah bagaimana kemudian misalnya dana BOS tetap bisa dipakai nih untuk menjadi tambahan aja. Nah lalu dan sekarang itu kan perlu persetujuan dari persetujuan karena DPR. sekarang kuotanya kan 20 ya. Nah apakah kemudian bisa misalnya dinaikin kalau ternyata daerah itu nggak sanggup kan karena kalau dana BOS kan dari APBN gitu. Nah ini kan perlu diomongin juga. Nah lalu bagaimana DPR RI juga menyikapi ini dong Komisi 10. Ya. Jadi menurut saya ini lintas ya. Karena penganggaran kan fungsi anggaran ada di DPRD dan di DPR RI. Ya. Nah sejauh mana ini diomongin? Karena saya lihat DPRD nggak ada nih kelihatan ngomongin ini atau diomongin soal ini. Nah jadi sementara waktu terus berjalan. Nasib teman-teman ini gimana? Nah nanti kalau nasibnya SE ini juga nggak bisa jalan, tetap ada honorer di tahun 2000 berapa? Siapa yang bayar? 27. Siapa yang bayar? Atau gini, benar-benar akhirnya sekolah wajib mengeluarkan gitu ya, karena udah nggak ada nih. Lalu bagaimana nasib murid-murid kita, anak-anak kita, layanan pendidikan kita, kualitas pendidikan kita. Nah ini ya, jadi harusnya ini juga diomongin. Saya ngelihat ini kok sekedar Kemendikdasmen, oh ya kan itu urusannya Menpan. Lalu Dan itu hanya gara-gara ada undang-undang ASN. betul, sehingga kan dua hanya dikenal Dan guru sampai itu sekarang kan kita dua belum aja. melihat solusi konkret gitu ya Mbak ya. Belum lihat. Banyak pihak yang beranggapan bahwa salah satu muncul polemik soal edaran menteri ini adalah buntut dari pemangkasan anggaran oleh Presiden. Benarkah demikian? Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah. Sekarang ini sedang rame-rame mengenai MBG. Kami Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program MBG itu. Karena program MBG itu sejalan dengan kebijakan kami dalam penguatan pendidikan karakter dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini juga merupakan bagian dari dukungan kami terhadap kebijakan Bapak Presiden agar anak-anak kita ini memiliki jasmani yang sehat dan mental yang kuat. Masih di satu meja The Forum, saya masih mau ke
Mbak Lina masih bersama satu meja ya. Mbak Lina, Ya, Mas. kan tadi Bu Dirjen menyampaikan bahwa masih ada kesempatan. Yang kedua bahwa ini masih akan dikaji. Tetapi ada satu juga bahwa disampaikan di surat edaran Menteri itu bahwa akan ada seleksi untuk guru-guru honorer. Anda sudah mendengar itu dan Anda siap jika itu memang harus Anda tempuh. Ya, tentu sangat siap, Pak, Bagaimana untuk persiapan mengikuti Anda? seleksi itu. Apa persiapan Anda? Persiapannya yang pertama itu kan saya udah ngikutin PPG juga, Pak. Oke. Itu kemudian ya untuk mengikuti peraturan yang adanya aja. Ya, tapi sorry, Mbak Lina udah ada di Dapodik ya, sudah masuk dalam Dapodik yang 237.000 ya Mbak Lina ya. Alhamdulillah udah. Oke. Sejauh ini komunikasi dengan kepala sekolah Anda seperti apa kalau saya boleh diceritakan kira-kira apakah kepala sekolah akan menjelaskan, memberikan keterangan, dukungan, termasuk memberikan fasilitas dengan kepala dinas dan sebagainya. Kalau boleh cerita seperti apa? Tentu kan Ya, guru honorer ini nggak sedikit kan di sana kan gitu. ya, alhamdulillahnya Bapak Kepala Sekolah di sini itu sangat support sekali sama kita para guru honor. Jadi sangat mendukung gimana prosesnya untuk memperjuangkan agar tidak honor lagi statusnya gitu. Baik. Saya ke Pak Fariza. Pak Fariza, di Sumatera Utara karena level sekolah menengah atas dari SMKN dan SLB itu ada di dalam pengawasan provinsi ya. Sejauh ini bagaimana Pak? Apakah antar sekolah tentu yang memiliki problem menghadapi surat edaran dan merespon surat edaran tidak hanya SMKN 4 tempat Bapak bekerja. Boleh diceritakan Pak sejauh ini bagaimana komunikasinya dengan Dinas Pendidikan Provinsi, bagaimana bahkan mungkin dengan Gubernur kalau memang ada boleh diceritakan Pak. Kalau di Sumatera Utara sudah ada mulai pendataan Mas ya terkait dengan guru-guru baik yang khususnya guru honorer ini baik yang terdaftar di Dapodik maupun yang belum terdaftar di Dapodik. Mungkin itu yang langkah-langkah yang sudah dilakukan di Provinsi Sumatera Utara gitu Mas. Nah, terkait surat edaran yang baru muncul ini sudah ada Pak rapat khusus atau mungkin ada pengarahan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi mewakili pemerintah pusat? Saya kira belum ada ya, hanya masih yang pendataan itu. Oke. Dan antar kepala sekolah ada komunikasi Pak, bagaimana kira-kira kan biasanya kalau kolektif tentu akan lebih berhasil lah atau seperti apa atau jalan sendiri-sendiri Pak? Karena ini kan kaitannya dengan kelangsungan. Kalau secara formal belum ada barangkali, tapi kalau secara non formal mungkin sudah ada dibicarakan lah terkait bagaimana sikap kita yang masing-masing dari kepala sekolah itu terhadap surat edaran ini gitu. Pak Fariza, kalau tadi saya ke Bu Lina bertanya dan Bu Lina jawabannya adalah sampai sekarang tidak menerima honor speser pun dari sekolah atau dari pemerintah kabupaten gitu ya. Kalau di SMKN 4 seperti apa Pak di Sumatera Utara kira-kira? Ya, kalau kami di SMK Negeri 4 tidak ada guru honor yang tidak kami bayar Pak. Semua kami bayar ya karena kebetulan di Sumatera Utara kita masih diperbolehkan ya untuk meminta sumbangan dari orang tua siswa. Jadi kami masih itu ya, artinya sumber dananya dari swadaya sumbangan orang tua. orang tua sih, iya. Jadi Tidak ada anggaran dari provinsi? Kalau provinsi kan hanya untuk yang ini, Yang yang ASN. ASN. Oke. Yang ASN. Oh, Ya, artinya jadi selama ini guru-guru honorer itu di SMKN 4 Medan Sumatera Utara mendapatkan honornya itu dari swadaya orang tua. dari swadaya orang tua dan juga dari Dana BOS. Oh, dana BOS. Dari dana BOS ya. Jadi ada persyaratan di dana BOS itu kan kalau dia belum memperoleh tunjangan profesi guru dan sudah punya Dapodik, Bisa sudah punya menggunakan dana BOS. PTK, bisa menggunakan dana BOS. Gitu. Dan harus 2 tahun ya
Jadi artinya Iya, harus 2 tahun. kalau belum 2 tahun mengajar, dia juga nggak bisa dibayar pakai dana BOS. Oke. Gitu, itu memang udah ketentuannya. Kalau besarannya berapa itu Pak Fariza? Rata-rata lah ya? Kalau Ya, ya. Heeh. kalau Yang seperti Bu Lina tadi yang guru BK ya, itu kebetulan kan kita apa namanya pakai formulanya itu kan per jam mengajar gitu ya. Jadi kalau guru BK itu kita maksimalkan karena guru BK itu boleh dibilang 24 jam dan 7 hari dalam seminggu mereka itu ada di sekolah kan gitu. Beda dengan guru mata pelajaran yang lainnya. Jadi itu kalau di kami di SMK Negeri 4 Medan itu 50.000 kali 40 jam, jadi sekitar 2 juta per bulan ya Pak. per bulan. Lumayan ya. Nah, jadi tentu kami sangat prihatin ya dengan kondisi Ibu Lina yang tidak dibayar sama sekali gitu. Karena kalau SMP tuh dia nggak boleh mungut sama sekali. Tidak boleh Jadi mungut memang, sama sekali. jadi tidak ada dukungan orang tua. Kalau atau masyarakat. Tapi kalau SMA dan SMK itu memang boleh. Karena kan misalnya dibutuhkan satu anak 400.000 per bulan misalnya biaya operasionalnya. Tapi negara cuma bisa ngasih berapa, nah sisanya itu bisa menjadi sumbangan atau SPP orang tua. Tapi kalau untuk SD dan SMP murni dana BOS. Makanya tadi kalau nggak dibayar mungkin memang nggak cukup. Bahkan ada beberapa kasus gurunya itu misalnya ada 6 orang guru honor. Tapi yang bisa kecatat di Dapobik dan berhak nerima itu hanya 3 orang. Nah karena ada 6 maka tetap dibayarkan pada si 3 tapi nitip buat 3 yang nggak bisa gitu. Akhirnya kecil. Maka kalau kita dengar ya mungkin kok ini udah kecil dapatnya per 3 bulan. Itu sebenarnya kan dana BOS turunnya per 3 bulan. Mbak Retno gini loh, kalau saya melihat kan, kalau tadi kita mendengarkan dari 2 sampling guru lah yang ada di level SMP dan SMK. Satu di Jawa Barat, satu di Sumatera Utara. Kan problemnya kan satu, soal kejelasan status dari. Dan ini kan bukan persoalan baru ya. Udah Yang kedua lama soal loh. kesejahteraan. Tadi kita mendengar sendiri kan. Berikutnya adalah lagi-lagi kali ini mungkin lebih update adalah soal daya dukung anggaran kan. Ya. Ya kan, dan hampir semua kepala daerah mengatakan dari mana saya. Yang Itu kedua, problem utama ya. tapi nggak selesai gitu. Nah, Anda yang berkecimpung di situ di FSGI sudah menebak atau kalau saya kok nggak beranjak ya, kok hanya di sini aja Ya. persoalannya. Ini butuh apa, berhentinya di mana? Masa persoalan nasib guru yang sedang memperjuangkan pendidikan nasional dia harus dihadapkan dengan urusan birokrasi yang sebetulnya bukan urusan mereka gitu. Ya, dan itu haknya mereka seharusnya dapat dibayar. Bu Lina adalah satu guru yang betul-betul tidak dibayar berarti betul tanpa tanda jasa, seharusnya nggak begitu gitu ya. Betul. Jadi tetap ini kan sebuah profesi, tidak mudah mendapatkan gelarnya juga untuk jadi guru BK dan maksudnya memang harusnya bisa dibayar. Makanya status yang mau diganti ini agar bisa didukung oleh pemerintah daerah. Tapi kalau pemerintah daerahnya nggak bisa bayar ya kan sama aja bohong. Nah ini saya ada kasus satu sekolah itu gurunya karena ada semuanya pensiun, dia tuh SMA. Dia harus ngajar kelas 1, 2, dan 3. Nah lalu ternyata pensiunlah satu-satu temennya. Tahun ini, tersisalah dia. Tapi dia tahun depan pensiun. Nah dia itu ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang total jamnya jadi 80 jam. Padahal dalam 1 minggu tuh cuma 40. Akhirnya dia menggabung kelas. Jadi kalau ngajar tuh sekaligus di aula, kelas 3 kelas sekaligus atau 2 kelas. Nggak efektif kan sebenarnya. Tapi bagaimana kita berharap pada kualitas pendidikan? betul kualitas. Yang kedua gurunya lelah, itu juga udah bagus banget pengabdiannya. Dia PNS kan. Jadi artinya bentuk-bentuk pengabdian yang luar biasa kayak gini kan terjadi. Nah apa pemerintah mau nutup mata gitu kan. Nah nanti kalau kemudian dia pensiun di tahun depan dan gak ada pengganti, bagaimana nih mata pelajaran dia? Berarti apakah semua gak dapat anak kelas 1, 2, dan 3? Mau kayak gitu pendidikan kita kan enggak gitu dah. Jadi Anda melihat masih ada harapan gak sih kalau tadi supaya kita tetap juga melihat ada harapan sih. dari mana misalnya Tapi tadi? political will-nya dari Presiden Prabowo nih. Seperti apa persisnya? Nah, jadi Memerintahkan gini. langsung kepada Menteri Keuangan atau seperti apa? Jadi kita tuh selalu lupa mengaitkan di selalu Menpan, Kemendikdasmen, pemerintah daerah. Tapi kita lupa sama Kementerian Keuangan.
kita lupa juga dengan DPRD gitu di dalam kasus ini. Nah, menurut saya ini kan harus duduk bareng Oke. dan dibicarakan betul dalam waktu singkat loh ini. Oke. Nah, sekarang menurut saya kalau Presiden Prabowo yang minta bergerak nih semua. Oke. Jadi Karena berharapnya Mbak Pak Prabowo. Retno tadi dibilang berharap pada Pak Prabowo, kita menduga-duga jangan-jangan dalam waktu dekat akan ada kador spesial dari Presiden terhadap 237.000 guru honorer yang sedang menunggu nasibnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Masih di Satu Meja The Forum, di segmen bagian akhir ini saya akan ke Bu Lina di Palimanan dan ke Pak Farizah. Saya ke Mbak Lina dulu. Mbak Lina sebagai guru BK yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, menanti nasib status kepegawaian dan tadi cerita sedikit bahwa tidak diberi upah dan saya dengar sedang mengandung 7 bulan, semoga dalam situasi sehat. Mbak Lina ingin menyampaikan apa harapan? Tentu kita tidak boleh kehilangan harapan. Seberat apapun persoalan yang dihadapi harus ada harapan. Mbak Lina boleh menyampaikan, semoga didengar oleh para pemangku kebijakan. Iya, harapan saya dan para guru honor lainnya agar status kami jelas dan isu-isu pengangkatan itu tidak hanya wacana saja. Seperti itu harapan. Sangat-sangat berharap besar sekali agar pengangkatan itu tetap terjadi gitu. Iya, sekalipun memang harus melalui proses yang tadi harus ada seleksi dan Anda dan kawan-kawan siap menghadapi itu secara profesional. Siap. Oke, saya ke Pak Fahriza. Pak Fahriza. Ya, terima kasih Mas. Angka yang 237.000 tadi itu kan adalah guru-guru yang terdaftar di Dapodik per Desember 2024. 24 ya. Jadi kan masih ada sebenarnya guru-guru yang mengajar di sekolah itu dan tidak terdaftar di Dapodik. Itu angkanya tidak pasti sekarang berapa jumlahnya. Tapi kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Dirjen tersebut bahwa kita sebenarnya kekurangan sekitar 498 guru plus 70.000 guru pensiun setiap tahunnya gitu. Jadi angkanya sebenarnya lebih besar daripada 237.000 guru itu. Kekurangannya Pak ya. Iya, jadi sebenarnya saya berharap bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan 237.000 guru yang terdaftar di Dapodik per Desember 2024, tapi juga harus memikirkan nasib guru yang tidak terdaftar di Dapodik itu gitu. Nah, ini pemerintah saya berharap bisa mengambil mengambil solusi lah ya, tidak hanya sekedar cakap-cakap di media sosial dan lain sebagainya, tapi harus ada langkah yang konkret terhadap nasib-nasib guru yang tidak terdaftar di Dapodik itu. Gitu Mas. Tidak hanya cakap-cakap di media sosial, tapi butuh langkah konkret ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Lina di Cirebon, kepada Pak Fahriza di Medan. Doa kami semua, semoga perjuangan Mbak Lina, Pak Fahriza dan semua guru honor yang sedang menunggu nasib akan mendapatkan kabar gembira. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV. Saya ke Mbak Retno. Ya. Mbak Retno, masih punya harapan? Atau jangan-jangan akan berulang lagi? Ini lebih kepada persoalan antar pemangku kebijakan saling menyampaikan ini bukan di wilayah saya, ini bukan di wilayah saya, tetapi tidak ada solusi konkret, atau Mbak ingin menegaskan kembali bahwa ini harusnya langsung presiden, apalagi presiden pernah menjanjikan bahwa kesejahteraan guru dan nasib guru akan diperbaiki di era pemerintahannya. Di awal pemerintahannya ya, pas hari guru itu. Yang pertama kenapa saya mencoba untuk memecahkan masalah ini dengan melibatkan perintah presiden. Karena tadi beliau yang janji punya perhatian, pendidikan penting lah, pendidikan kemudian akan disejahterakan guru, itu adalah janji beliau kan. Yang kedua adalah ini meliputi begitu banyak pihak. Jadi ini kalau diselesaikan sama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah nggak bisa, diselesaikan hanya dengan Menpan aja nggak bisa. Kepala daerah saling. Kepala daerah juga belum tentu harus bisa. ada wasit yang tertinggi. Jadi perlu ada gerakan bersama. Kan ada Kementerian Keuangan. Jadi ada Menpan, ada Kemendikdasmen, ada Kementerian Keuangan, ada DPR RI, ada DPRD di berbagai daerah. Lalu ada terkait dengan kemampuan daerah berarti pemerintah daerah. Jadi kan ini Menteri Dalam Negeri juga harus terlibat dong dalam kasus ini.
ini. Jadi menurut saya layak kalau presidenlah yang harusnya ini dirapatkan dalam sidang kabinet terbatas, lalu ngebahas semua itu, penuntasan itu, dan bagaimana gerak cepat. Karena presiden juga bisa kan menggerakkan DPR RI gitu ya, dengan sebenarnya Komunikasi politik lah kewenangannya, dengan komunikasi politik. legislatif ya. Betul, dan bagaimana partai beliau juga sangat berpengaruh, yang seharusnya ini juga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan. Jadi bagi saya ini kan political will-nya Pak Presiden, kita tunggu gitu ya. Dan seperti tadi Pak Fariza bilang bahwa ini ada sekitar 237.000 yang ada dalam data Dapodik per 31 Desember 2024, tapi ada yang di 2025, 2022 belum, dan ada yang gak masuk sama sekali. Nah artinya apakah kita semua siap tiba-tiba ngerem mendadak, kita lemparlah itu semua guru-guru honor. Nah ini Pak Retno melihat begini gak sih, kalau guru itu kan saya tidak tega menyebutnya sebagai komoditas politik, tapi faktanya memang terjadi ada seperti itu. Melihat gak sih setelah surat edaran ini polemik pro kontra tidak ada solusi, kemudian ada kado dari presiden karena diskresinya keputusannya, dan kemudian itu diberikannya kira-kira menjelang 2029 lah. Anda pernah melihat itu nggak? Ini kan karena guru kan juga ini bukan kali pertama kan, apalagi dalam setiap fase kampanye selalu menjadi salah satu tempat untuk menyampaikan visi misi. Ya kalau menjelang atau itu di 2029 menurut saya terlalu lama. Oh terlalu lama. Nasibnya ini kasihan banget. Ini penting. Menurut saya, dan ini bisa berapa tahun nggak ada guru atau kekurangan guru itu bisa membuat pendidikan kita anjlok. Udah sekarang juga masih di bawah gitu kalau bisa dari berbagai asesmen internasional, apalagi nanti gitu. Yang kedua adalah menurut saya ini tidak bisa di level surat edaran menteri, di level itu, tapi mestinya di level yang lebih tinggi lagi. Ya jadi, itu yang melibatkan Pak Ratna mau bilang presiden. bahwa nggak usah nunggu deh, ini nggak usah nunggu tahun depan, nggak usah nunggu 2029, segera aja gitu kan. Betul. Karena ini sudah menunggu terlalu lama. Nunggu terlalu lama, dan ini kementerian yang terlibat terlalu banyak. Kalau kita bicara pemerintah daerah untuk didorong harus menteri dalam negeri. Emang kita pernah ngomongin menteri dalam negeri misalnya kementerian terkait yang sekarang. Karena ini terkait pemerintahan daerah gitu maksudnya. Betul, jadi memang ini bagaimana ada di presiden leading sektornya untuk memastikan bahwa semua duduk bareng dan bisa digerakkan gitu loh. Jadi itu yang penting, dan kalau presiden bisa melakukan ini ya mungkin bisa jadi nilai bonus atau tiket tambahan dia nanti kalau memang akan lanjut. Saya boleh bilang Mbak Retno mau menyampaikan nasib 237.000 guru honorer ini ada di tangan presiden. Iya, dan ini kan mempengaruhi juga nih beliau kalau masih mau mulai lagi, guru tuh banyak kan, dan pasti kita nggak bisa motong-motong ini guru honorer, kita semua mau honorer atau enggak, mau PNS atau enggak, kita peduli kan nasib guru dan pendidikan kita. Oke, Mbak Retno Listiarti, terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional salah satunya terlihat dari bagaimana mengelola para guru dengan baik. Harus ada aksi nyata dalam bentuk kejelasan status kepegawaian, perbaikan kesejahteraan, hingga daya dukung anggaran yang dirasakan langsung di akar rumput. Bukan lagi mengulang problem klasik birokrasi, saling lempar kewenangan, dan ujungnya nasib guru tetap terkatung-katung. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.